Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi kuliah kita di mata kuliah akuntansi biaya. Kita sekarang memasuki ke pertemuan kedua. Sesi kedua. Kita sekarang akan membahas konsep biaya. Ya, di topik yang akan dibahas kali ini, yang pertama pengertian biaya, klasifikasi biaya, objek biaya, sistem penentuan biaya, siklus akuntansi biaya, dan sistem informasi biaya. Nah, sekarang lihat dari definisi pengertian biaya itu, menurut Carter adalah suatu nilai tukar, pengeluaran atau pengorbanan yang dilakukan untuk menjamin perolehan manfaat. Ya. Yang kedua, menurut Sirgar, biaya itu adalah kos barang, ya, atau biaya barang atau jasa yang telah memberikan manfaat yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Ya. Terus menurut Abdullah, pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi. Ya, satu periode akuntansi itu dalam akuntansi adalah 1 tahun biasanya. Biasanya biaya tercermin dalam laporan posisi keuangan, ya, neraca sebagai aset perusahaan, misalkan biaya pembelian mobil dengan nilai misalkan 300 juta rupiah. Ya, kalau di neraca. Nah, kalau di ini kan pembelian aset, ya, pembelian aset. Kalau misalkan biaya personalia, biaya produksi adanya di laporan laba rugi melihat. Nah, sementara expense kan ada biaya, ada expense. Ya, jadi kalau biaya itu yang tadi, ya, biaya itu adanya di neraca karena belum termanfaatkan sebetulnya. Nah, sekarang beban atau expense menurut Dunia dan Abdullah adalah biaya yang telah memberikan suatu manfaat atau expired cost, ya, telah dirasakan manfaatnya, dan termasuk pula penurunan dalam aset atau kenaikan dalam hutang atau liabilitas sehubungan dengan penyerahan barang dan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan serta pengeluaran yang hanya bisa memberi manfaat untuk tahun buku yang berjalan. Jika manfaat dari barang atau jasa itu diterima, maka biaya akan menjadi beban. Ya, dengan kata lain, yang telah habis masa manfaatnya, ya, dan masih akan diterima digolongkan sebagai aset. Contoh asuransi yang dibayar di muka, nah, merupakan biaya yang disajikan di aset lancar. Jadi kalau di neraca, ya, kalau di neraca, ini neraca, ya, neraca ini di aktiva atau aset, itu di bawah ada biaya diterima di muka. Sini ada kas, ya, kas, piutang, persediaan, ya, ada biaya yang diterima di muka, ya, biaya diterima di muka, ya, biaya diterima di muka dalam aset lancar, ya. Nah, terus dalam laporan posisi keuangan atau neraca, apabila manfaat diterima atau habis karena berlalunya waktu, maka akan menjadi beban asuransi dalam laporan baru. Jadi kalau habis, ya, ini misalkan 1 tahun, 1 tahun itu misalkan ada biaya dibayar muka, asuransinya 1 tahun 12 bulan 1.200.000. Kalau yang 1 bulan itu ada beban asuransi 100.000. Yang 11 bulannya masih biaya dibayar di muka, ada di neraca, ya, seperti itu. Terus pengertian kerugian. Nah, kerugian menurut Dunia dan Abdullah adalah biaya yang timbul ketika barang atau jasa diperoleh pada hakikatnya tidak punya nilai sama sekali atau tanpa manfaat apa-apa lagi karena kondisi-kondisi tertentu. Beban dan kerugian kedua-duanya mengurangi pendapatan, tetapi disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Termasuk di dalam hal ini transaksi-transaksi yang mengurangi aset bersih perusahaan yang bukan beban-beban atau pengembalian modal kepada pemilik. Nah, sekarang klasifikasi biaya. Ya. Menurut Dunia dan Abdullah, ya, klasifikasi biaya 1, objek biaya. Ya. Objek biaya itu yang pertama adalah produk. Ya. Ya, produk, objek biaya itu ke produk, ke departemen, dan lain-lain. Yang kedua, perilaku biaya. Ya, klasifikasinya. Yang ketiga, klasifikasi dari periode akuntansi.
Ya, yang keempat, fungsi manajemen atau jenis kegiatan operasional fungsional. Objek biaya merupakan suatu dasar digunakan untuk melakukan perhitungan biaya. Ya, oleh karena itu, dalam sebuah perusahaan terdapat banyak hal yang dijadikan objek biaya. Misalkan objeknya produk, ya, kita mengenal harga pokok produksi, misalkan biaya produksi untuk membuat produk. Atau misalkan biaya perolehan suatu produk. Ya, jadi objeknya satu produk, kedua objeknya jasa, ketiga proyek, empat konsumen, 5 merek, 6 aktivitas, 7 departemen. Jadi pembebanan biaya terhadap objek-objek tertentu. Yang selanjutnya adalah klasifikasi biaya berdasarkan produk. Berdasarkan produk itu tadi kita mengenal biaya produksi, ya. Jadi biaya produksi itu terdiri dari 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, ya, dan biaya overhead. Ya. Kalau di departemen, ya, ada departemen produksi, departemen pendukung. Ya, ini nanti kita akan bahas nih, ya, di departementalisasi biaya overhead pabrik. Ada departemen produksi dan ada departemen pendukung. Ya, nah ini akuntansi biaya itu, ya, kita membahas ini saja, ya, berkutat di masalah biaya produksi. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Ya, kalau berdasarkan departemen, ada departemen produksi, misalnya ini departemen produksi, ini ada departemen pendukung. Nah, ini kan mendukung, ini produksi. Nah, ini departemen supportingnya, ya, misalkan, ya, nah, biaya-biaya yang timbul di departemen pendukung itu harus didistribusikan ke departemen produksi, biaya-biayanya. Ya, nanti kita di pertemuan selanjutnya kita akan membahas departementalisasi, ya, biaya produksi. Terus selanjutnya berdasarkan perilaku biaya. Jadi biaya itu adalah ada yang biaya tetap, ya. Jadi biaya tetap itu kalau dibuat ini volume, ya, volume, ini rupiah. Nah, jadi kalau volumenya berapapun, biayanya tetap segini. Nah, lurus. Gitu. Jadi tidak terpengaruh oleh perubahan volume. Yang kedua, ada juga biaya variabel. Kalau biaya variabel mengikuti jumlah volume. Ya. Jadi peningkatan volume itu akan meningkatkan biaya. Kurvanya seperti ini, grafik. Ya, linear. Jadi kalau 0 dia biaya 0, kalau 1 berapa gitu. Ya. Jadi peningkatan biaya seiring dengan peningkatan volume. Kalau semi variabel itu ada yang gabungan. Jadi ada yang tetapnya, ada yang variabelnya. Contoh misalkan ini biaya tetapnya sekian, misalkan X rupiah. Nah, setelah X rupiah, ini muncullah biaya variabelnya. Seperti ini. Ini yang gabungan. Ya, jadi ini yang tetap, ini fixed cost, ya, biaya tetap. Ya, yang ini variable cost. Ya. Nah, yang ini bisa gabungan variable cost tambah fixed cost. Ini variable cost ditambah fixed cost. Yang ini, ya. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau berdasarkan periode akuntansi, ya, ada yang dimasukkan terhadap biaya produk, ya, biaya produk dan biaya periode. Nah, berdasarkan fungsi atau jenis kegiatan, ya, ada biaya produksi, biaya yang terjadi untuk menghasilkan produk sehingga siap untuk dijual. Ya, itu seperti tadi. Yang ini biayanya, ya, ada biaya bahan baku tadi, ya, terus biaya tenaga kerja langsung dan BOP, ya, biayanya. Biaya kedua biaya penjualan, biaya yang terjadi untuk menjual satu produk atau jasa. Terus yang ketiga biaya umum dan administrasi, ada biaya yang terjadi untuk memimpin, mengendalikan dan menjalankan perusahaan. Ini muncul di laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu misalkan pendapatan, ya, satu pendapatan dikurangi dengan biaya produksi,
Ya. Ini hasilnya adalah laba kotor. Laba kotor. Ya. Nah, terus setelah laba kotor ada biaya operasional. Biaya operasional itu terdiri dari biaya administrasi dan umum, ya, dan biaya penjualan. Itu dinamakan biaya operasional. Jadi dua biaya ini dinamakan biaya operasional, ya, biaya operasional. Laba kotor dikurangi biaya operasional adalah laba operasional. Hasilnya ini laba operasional. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau di laporan laba rugi itu seperti ini. Kita lanjutkan ke menurut klasifikasi biaya menurut para ahli, ya, lainnya. Ada yang berdasarkan kepada produk, ya, misalkan satu lot unit dari suatu barang jadi atau jasa. Yang kedua, volume produksi. Yang ketiga, klasifikasi berdasarkan departemen proses pusat biaya atau cost center atau subdivisi lain dari manufaktur. Yang ketiga, periode akuntansi. Yang kelima, suatu keputusan tindakan atau evaluasi. Nah, sekarang kemampuan menelusuri biaya ke objek biaya. Ya, setelah objeknya dipilih, objek biayanya dipilih, pengukuran biaya tergantung pada kemampuan menelusuri biaya ke objek biaya. Kemampuan tersebut bervariasi tingkatan, seperti membedakan karakter biaya dengan memberikan label biaya langsung dan tidak langsung dari suatu objek. Ya, jadi kalau biaya langsung itu bisa langsung ditelusuri ke objek biayanya. Ya, kalau tidak langsung ini tidak bisa ditelusuri. Ya, tingkat penelusuran ada pada suatu kontinum. Pada tingkat ekstrim biaya ditelusuri langsung dari item-item secara fisik atau kontrak, diidentifikasi berbagai komponen dari unit produk jadi. Di dekat ekstrim biaya ditelusuri ke produk unit dengan mengobservasi proses produksi, kemudian ada biaya yang ditelusuri ke satu batch atau satu lot, ya, unit sejenis dari produk, misalkan biaya persiapan atau contoh begini. Ya, kita misalkan si pabrik itu membuat meja misalkan. Meja. Ya, meja, ya. Ini meja lah seperti itu, ya. Nah, kita membuat BOM-nya, bill of materialnya. Meja ini terdiri dari apa? Atasnya misalkan papan, ya, atau papan multiplek atau triplek, ya. Satu papan kayu, misalkan. Papan kayu. Ya. Dua, misalkan ini besi hollow, misalkan badi besi hollow. Nah, ini bahan langsung. Jadi untuk menghasilkan satu meja ini dibutuhkan kayu berapa, besi berapa. Karena apa? Karena bisa diidentifikasi langsung ke objeknya, ya, masuk ke objek. Nah, sekarang ada bahan tidak langsung. Bahan tidak langsung itu misalkan hamplas, cat, gitu, ya, terus kawat las. Ya, menyambung besi ini kan dengan dilas, ya, ada lasan dilas, gitu. Tapi kita tidak mengetahui, gitu. Tidak bisa ditelusuri langsung karena kawat lasnya hanya hasil pengelasan. Terus amplas, gitu, barang habis pakai kan amplas kan untuk meratakan atau memuluskan permukaan kan di amplas, gitu, ya. Amplas itu kan tidak kelihatan amplasnya ada di mana, tapi hasilnya ada, ya, artinya dia tidak bisa ditelusuri ke objek langsung, ya. Terus misalkan cat, gitu, cat memang ada tapi tidak berbentuk kiloannya, gitu kan, dia bisa diukur berapa sih ini, ya, itu masuk bahan tidak langsung. Ada juga tenaga kerja langsung, dia langsung tenaga kerja langsung itu ada tenaga kerja yang mengerjakan produk ini, operator lah, ya. Nah, ada yang tidak langsung itu tidak bisa ditelusuri langsung ke objeknya, yaitu misalkan tenaga administrasi produksi, ya, kepala produksi, kepala pabrik, ya, terus satpam pabrik, itu kan tidak bisa diidentifikasi langsung di sini. Tapi biaya itu, ya, itu terkait dengan produksi ini, ya, seperti tadi, ya, biaya persiapan kan tidak bisa diidentifikasi langsung kepada objek. Oke, contohnya itu. Kita lanjutkan sistem penentuan biaya. Menurut Siregar, sistem penentuan biaya merupakan suatu sistem untuk mengalokasikan jadi biaya ke produk. Melalui perhitungan biaya ada dua macam, ya, masalah yang timbul. Satu, dasar biaya yang digunakan.
dasarnya apa, yang kedua metode penentuannya, ya, metode penentuan biaya produksi. Nah, sekarang ke siklus, ya. Jadi siklus akuntansi itu notusi biaya bermula dari bukti transaksi atau dokumen sumber yang telah dicek dan disetujui. Ya. Jadi bukti transaksi. Selanjutnya di jurnal dan dipindah bukukan ke akun-akun buku besar umum dan akun-akun buku besar tambahan yang dibutuhkan. Ya, jadi makanya untuk belajar akuntansi biaya itu, jadi mahasiswa harus lulus dulu pengantar akuntansi, ya. Kalau di mana? Kalau di prodi manajemen, ya, terus dulu pengantar akuntansi, ya. Karena di sini ada proses menjurnal, ya, memindah bukukan, ya, ke akun-akun buku besar, ya, ke ledger, ya, ledger, subledger, ya. Nah, ini harus hafal. Jadi misalkan kita menerima bahan baku nih, bahan baku itu dari mulai pembelian dan penggunaan. Kalau pembelian, jurnalnya kan persediaan, ya, debitnya. Kalau misalkan pembeliannya itu tunai, berarti kreditnya kas, ya. Tuh. Nanti begitu mau dipakai ke produksi, ya, nah, di sini yang pertama apa? Ya, BOP, ya, BOP, BDP, nah, barang dalam proses, BDP, ya, biaya bahan baku pada persediaan. Jadi debitnya BDP, barang dalam proses, si kreditnya adalah persediaan, karena persediaannya kan berkurang. Nah, contoh hal-hal yang seperti ini, ya, ini harus sudah dikuasai, ya, karena supaya tidak lagi mengulang, ya, mengulang dari mulai persamaan akuntansi, misalkan, ya, balik lagi kita merefresh gitu, pelajaran pengantar akuntansi. Nah, jadi itu silakan dipelajari dulu pengantar akuntansi, kan masih segar lah, semester 2, ya, pelajari dulu. Kalau tidak, cari aja di googling gitu. Ini supaya kesininya paham. Itu kalau dikasih materi, ya, Anda bisa mencerna gitu, bisa mencerna. Jadi nanti yang ditanyakan ke dosen itu tinggal kasus-kasus tertentu. Jadi tidak hanya kasus, Pak, kalau ini kenapa sih misalkan debitnya ini, kreditnya ini. Itu kan sudah selesai sebetulnya. Karena kita kan syarat mengambil mata kuliah ini harus lulus dulu mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, tuh. Nah, terus dokumen ini merupakan bukti transaksi yang disediakan perusahaan untuk menggolongkan transaksi yang sejenis ke akun-akun yang ada di dalam bagan akun perusahaan. Nah, seperti ini, ya. Ini bahan baku, ya, bahan baku langsung. Ada bahan tidak langsungnya juga, ya. Kalau langsung di jurnal ke BDP, ya, seperti tadi. Kalau bahan pembantu di BOP dulu, masuk dulu ke BOP, ditampung di BOP. Ini energi listrik itu kan, listrik pabrik, ya, itu tampung di BOP. Karena BOP itu akunnya banyak, ya. Ini BOP. Ya, BOP itu akunnya banyak. Ya, BOP itu biaya tenaga kerja, berurutan, ya, berurutan. Biaya bahan penolong, ya, biaya bahan penolong, ya, atau bahan tidak langsung. Terus biaya tenaga kerja tidak langsung, ya. Terus biaya energi atau listrik misalkan masukin ke sini, ya. Pemeliharaan masukkan ke sini. Pemeliharaan produksi, ya, pemeliharaan, penyusutan juga masukkan ke sini. Penyusutan bangunan, perusahaan mesin produksi masukkan ke sini, dan biaya kantor produksi masukkan ke sini. Jadi biaya kantor produksi masukkan ke sini. Pokoknya biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Ya, ini BOP. Ya. Ini kan listrik, ya, listrik itu ke BOP, masuk ke BOP. Jadi karena banyak BOP itu tampung dulu semua di akun BOP. Listrik tenaga kerja juga ada dua, ada yang langsung seperti tadi kan. Nah, yang langsung bisa ditelusuri ke objeknya, misalkan operator, langsung di jurnal ke BDP, ya.
Jadi nanti ada BDP itu BDP ya, BDP biaya bahan baku, ada BDP biaya tenaga kerja langsung, ya, ada BDP BOP. Nah, kalau BOP tidak bisa langsung, misalkan listrik langsung BDP BOP nggak bisa, jadi tampung dulu di BOP-nya dulu, ya, BOP-nya di pengendali BOP, pengendali biaya overhead pabrik. Jadi seperti biaya bahan penolong seperti ini kan masuk ke pengendali BOP dulu, biaya tenaga kerja tidak langsung, biayanya masuk dulu ke sini, terus biaya energi listrik ini kan masukkan ke dulu ke BOP. Setelah lengkap ya, setelah lengkap semua baru di jurnal ke BDP BOP ya gitu. Jadi kalau di buku biasanya ya BDP BOP itu di jurnal ke ininya berbagai rekening yang dikredit gitu. Berbagai rekening itu ini ya, karena rekeningnya banyak ya, BOP itu ya, seperti itu. Tuh, terus untuk selanjutnya siklusnya ya, yang tadi kan pembelian bahan baku dan bahan tidak langsung atau bahan baku bahan penolong. Kalau bahan baku yang tadi yang bisa diidentifikasi ya, langsung ke objeknya seperti meja tadi kan, ada papan kayu, terus ada besi, itu bisa diidentifikasi langsung. Kalau bahan tidak langsungnya seperti tadi kuas, cat gitu kan, amplas gitu. Ya, itu masuk bahan tidak langsung. Dokumen sumbernya adalah faktur pembelian, order pembelian, bukti permintaan pembelian, dan bukti penerimaan barang. Ya, biasanya kalau kalau di perusahaan kan kita harus ngajuin dulu, ya, ngajuin dulu ke bagian purchasing, ya, di purchasing yang membuat dokumen. Ya, gitu. Yang kedua, permintaan adalah pemakaian bahan baku dan bahan tidak langsung untuk produksi. Ya, biasanya produksi itu meminta, ya, meminta ke gudang. Jadi misalkan kepala produksi biasanya si bagian perencanaan PIC itu membuat work order gitu, WO, atau misalkan material ya, requirement, kebutuhan pemakaian material, ya, masuk ke gudang untuk ke produksi. Ya, itu dasarnya. Nah, terus pengembalian bahan baku dan bahan tidak langsung ke pemasok. Ya, misalkan kalau ada apa? Kalau ada barang yang ditolak, ya, itu di nota debit kan, nota debit gitu, ke pemasok. Karena kita misalkan sudah menjurnal ke persediaan, persediaan itu kan nambah kalau pembelian adanya di sini kan di debitnya persediaan misalkan 10 juta. Karena kalau di akuntansi jangan pakai unit, harus pakai satuan mata uang. Terus ini kas misalkan kalau tunai 10 juta. Hasil sementara ini dikembalikan, ya, dikembalikan. Berarti kalau dikembalikan ke pemasok, ini di nota debit. Nah, debitnya di nota di ini dikembalikan ke pemasok. Itu nanti ini di nota kredit kasnya. Jadi kasnya jadi misalkan dikembalikannya 5 juta, nanti kasnya juga kita nerima 2 juta. Ya 5 juta seperti itu. Selanjutnya pengembalian bahan produksi ke gudang, slip pengembalian bahan. Tadinya kan misalkan bahan bakunya asalnya BDP ya, BDP bahan baku, biaya bahan baku sama persediaan sudah dikeluarkan dari persediaan. Nanti tinggal dikembalikan, nanti persediaannya akan bertambah ya, BDP-nya akan berkurang ya. Itu yang selanjutnya adalah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu pembuatan daftar gaji dan upah. Daftar gaji dan upah itu biasa disiapkan oleh bagian SDM ya, bagian personalia. Tapi harus mengikuti ikut ke bagian-bagiannya. Jadi misalkan di sini kan ada bagian tenaga kerja produksi ya. Nah, produksi, tenaga kerja bagian produksi. Produksi itu tenaga kerja ada dua ya, seperti yang tadi di gambar tadi. Ada yang produksi langsung, ya, ada produksi tidak langsung. Tidak langsung. Terus ada penjualan, tenaga kerja penjualan, dan administrasi. Nah, ini harus dipisahkan oleh bagian SDM mengikuti akun-akun yang ada di akuntansi, ya, laporan baru. Baru nanti di jurnal ya setelah ini ke pembayaran gaji dan upah.
Ya, pembagian upah biasanya dihutangkan dulu ya, Pak, hutang. Nanti pas begitu pencairan, ya, misalkan masuk ke apa ke payroll, baru hutangnya di apa sama hutangnya di kredit ya, di kredit dengan kas pembayaran. Atau seperti pabrik, alokasi biaya penyusutan dan asuransi, faktur-faktur surat penagihan, listrik, air, dan truk. Jadi untuk BOP biasanya kan di dalam akuntansi biaya, begitu produk itu selesai, misalnya ini produk ya, produk ini selesai, misalnya ini produk ini selesai, ini harus sudah dihitung biaya produksinya, harus sudah keluar, harus lain. Begitu keluar, ini harus ada biaya produksi, terdiri dari biaya bahan baku kan tadi ya, ya bahan baku, terus biaya tenaga langsung, ya, terus BOP. Nah, untuk BOP ini BOP ini ada yang BOP variabel, ya, ada yang BOP tetap. BOP tetap ini, ya, nah ini ada juga yang menunggu si biayanya periodik, gitu, ya. Biayanya periodik. Di periodik itu seperti apa? Seperti listrik misalnya. Listrik itu kita tahunya itu di akhir periode gitu. Misalkan tanggal 20 kita baru tahu pemakaian listrik. Sementara listrik itu termasuk biaya overhead. Kita kan susah kalau untuk misalkan listriknya berapa sih gitu untuk satu produk ini. Nah, makanya si BOP itu dikumpulkan, nanti dibuat tarif. Ya, misalkan gaji mandor, gaji supervisor, gaji kepala produksi, misal gaji administrasi, kan adanya di BOP karena bukan operator. Nah, ini didistribusikan ke produk ini berapa biayanya. Nah, makanya kita harus menentukan tarif nantinya, biaya standar. Jadi misalkan BOP-nya berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah produk, ya, unit produk, berdasarkan biaya bahan baku, atau berdasarkan biaya tenaga kerja langsung. Bisa juga berdasarkan jam mesin atau jam kerja, gitu ya. Nah, itu BOP. Nanti kita akan masuk ke materi itu ya, di materi di pertemuan selanjutnya. Gitu. Nah, nanti setelah kita memakai tarif ya, memakai tarif itu namanya BOP yang dibebankan. Jadi pakai pembebanan dulu. Sementara yang bahan baku dan tenaga kerja langsung pakai biaya langsung ya, karena bisa ditelusuri. Kalau BOP nanti pakai pembebanan. Ya, jadi begitu nanti sudah biaya sesungguhnya sudah ada, baru nanti di jurnal itunya ya. Ada jurnal penyesuaian. Ya misalkan kita membebankan BOP itu 1.000, ternyata realisasinya itu 900. Nanti di jurnal koreksi. Itu yang dipakai yaitu biaya sesungguhnya. Jadi di dalam akuntansi itu yang dipakai harus biaya sesungguhnya. Ya. Tuh. Selanjutnya sistem informasi. Ya. Informasi biaya yang sistematis dan komparatif serta data biaya dan laba analisis dibutuhkan agar manajer dapat menetapkan target laba, menetapkan target departemental ya per departemen, mengevaluasi efektivitas rencana, menunjukkan keberhasilan atau kegagalan tertentu, memilih strategi dan memutuskan penyesuaian dan perbaikan strategi. Sistem pembayaran akuntansi biaya harus mencerminkan otoritas hingga manajer dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengukuskan perhatian manajemen. Sistem informasi membantu pengambilan keputusan dengan mengumpulkan klasifikasi atau mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan data. Ya, arti tersebut sebut pemrosesan data atau sistem pemrosesan data elektronik atau biasanya EDP ya, EDP Entry Data Processing, Electronic Data Processing. Dapat diprogram ya untuk mengenali dan melaporkan situasi yang menyimpang dari batasan serta meningkatkan kemampuan menggunakan model atau simulasi matematis ya untuk merencanakan operasi. Nah, contoh otomatisasi ya, just in time ya, terus kompetisi intensif dan perubahan menciptakan kebutuhan memodifikasi atau memperluas tentang informasi. Jadi di dalam akuntansi itu ya, kalau perusahaan-perusahaan itu sudah menjadi keharusan ada sistem informasi ya. Jadi memakai sistem informasi, sistem akuntansi supaya mempercepat pekerjaan, menyederhanakan pekerjaan gitu.
Jadi bisa misalkan single entry dari bahan baku, entry langsung bisa nyambung ke bagian akuntansi. Ya, tidak harus misalkan gudang lapor secara tertulis, misalkan laporan gudangnya, laporan penerimaan pengeluaran masuk ke bagian akuntansi. Ya, dengan adanya software ya, sistem itu bisa lebih mudah. Daftar akun atau chart of account yang didesain dengan baik untuk menguruskan biaya dan beban. Contoh aset lancar. Ya, ini nanti dimasukkan kalau di sistem akuntansi itu lengkap. Nah, kenapa kita harus belajar manual seperti ini? Nah, karena kan program itu asal dari manual, manual yang dikomputerize, ya, sebagai input system. Jadi secara manual, ya, secara manual kita harus tahu akuntansi itu seperti apa. Ya, nanti kan yang membuat program itu kan orang. Nah, orang membuat program harus mengerti manualnya, ya, harus menguasai manual akuntansi. Gitu ya, tidak ujuk-ujuk ada gitu kan. Gitu. Nah, dalam hubungannya dengan produk sekarang, semua bahan baku yang membentuk bagian internal dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produk. Jadi yang seperti tadi kan, biaya bahan bakunya yang terkait dengan bagian internal dari produk. Ya, makanya kalau di sistem ya itu kita harus menyusun dulu BOM-nya, bill of materialnya dari suatu produk. Apa saja dimasukkan, mau bahan baku, mau bahan penolong dimasukkan. Nanti kebutuhannya juga dimasukkan. Ya, itu sebagai standar cost nantinya. Atau standar biaya. Yang kedua, tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku menjadi produk jadi dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu. Ya, jadi ada conversion cost, ya, bahan baku biaya menjadi produk jadi. Ya. Nah, terus yang ketiga, semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu. Seperti tadi kan, kalau tidak langsung, ya tidak bisa ditelusuri secara langsung, ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam biaya overhead namanya, ya, biaya overhead pabrik. Keempat, bahan baku yang diperlukan untuk penyelesaian suatu produk tetapi tidak diklasifikasikan sebagai bahan baku langsung karena bahan baku tersebut tidak menjadi bagian dari produk, ya, bukan bagian jadi produk. Yang kelima, tenaga kerja yang tidak secara langsung berdiskusi ke konstruksi atau komposisi produk. Ya, jadi itu ada pengelompokan. Sekarang biaya yang hubungannya dengan volume. Ya, tadi kan ada biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel. Biaya variabel itu biaya menunjukkan jumlah per unit yang relatif konstan dengan berubahnya aktivitas dalam rentang yang relevan. Contoh bahan bakar, upah lembur, penanganan bahan baku. Jadi kalau volume meningkat, biaya juga meningkat ya seiring dengan peningkatan volume. Seperti tadi ya. Jadi seperti ini. Jadi variabel. Nah, gini. Ya. Nah, sekarang ini ke volume, ini rupiah misalnya, biaya. Nah, sekarang biaya tetap itu konstan dalam melakukan penentuan, contoh gaji eksekutif, produksi ya. Kalau gaji manajer kan tetap aja segitu, mau produksinya berapapun. Penyusutan mau dipakai mesinnya mau tidak ya, mau dipakai memproduksi 1.000 atau 10.000, kalau kita menganut penyusutannya tetap ya, straight line ya, tetap aja seperti itu ya. Jadi kalau digambarkan grafiknya seperti ini. Nah, ini volume, ini biayanya cost. Ya, tetap aja sih, tidak berubah. Ini namanya fixed cost. Fixed cost. Yang ini namanya variable cost. Nah, biaya semi variabel, beberapa biaya memiliki elemen biaya yang tetap dan biaya variabel, misal biaya listrik. Listrik itu kan ada biaya minimal pemakaiannya. Infeksi air limbah, jasa dapat pengalian dan lain-lain. Ya. Jadi ini semi variabel ini ada ada biaya tetapnya ya, misalkan di ini ada biaya variabel. Nah, seperti itu. Ya. Itu untuk ini fixed cost ya. Nah, ini variabel cost. Ya, ini semi variabel. Ini yang variabel cost ya, ini fixed cost ya. Ini semi variabel ya, semi variabel cost ya, seperti itu. Ya, kalau dilihat dari
apanya, dari kurvanya ya di grafik. Itu selanjutnya biaya yang hubungannya dengan departemen produksi dengan segmen lain. Ya, jadi biaya yang berhubungan dengan departemen produksi atau segmen lain ada yang pertama biaya bersama. Ya, jadi biaya dari fasilitas atau jasa yang digunakan oleh 2 atau lebih operasi. Ya, ada juga biaya gabungan. Biaya ini terjadi biaya produksi ketika produksi di suatu produk menghasilkan satu atau beberapa produk lain tanpa dapat dihindari. Ini berarti biayanya harus digabung. Ya, misalkan gini, ya, ini stasiun kerja, ya, kalau biaya bersama yang dilakukan bersama, ya. Jadi ini misalkan listrik, ya, listrik. Listrik itu dipakai oleh departemen produksi, misalkan konsumsi A, B, C, ya, A, B, C, ya. Nah, ini dipakai untuk A, untuk B. Ini yang di sini itu memakai listrik di sini adalah biaya bersama. Nah, nanti harus didistribusikan ke A berapa, ke departemen B berapa, departemen C berapa. Nah, kalau biaya gabungan, ya, jadi si produksi dari satu produk menghasilkan satu atau beberapa produk tanpa dapat dihindari, biayanya biaya gabungan. Nah, jadi misalkan ini produk A, ya, ini produk B, ya, ini A, ini B. A itu merupakan bagian dari produk B, ya. Membuat produk A ini itu akan menjadi bagian dari produk B seluruhnya. Ini biayanya nanti digabung, itu namanya biaya gabungan. Ya, jadi kan si produksi itu ada beberapa departemen. Misalkan departemen A, departemen B, ada departemen yang berdiri sendiri bisa dijual ke orang atau mensuplai departemen berikutnya. Ya, kalau ini misalkan dibuat departemen ini, produksi A ini untuk mensuplai ke departemen produksi B. Ini nanti biayanya biaya gabungan. Nah, ya, itu saja ya materi yang kedua ini mengenai konsep biaya. Ya. Nanti dipahami dulu, ya, dibaca, dipahami. Ya, nanti kalau ada yang ditanyakan, ya, bisa nanti ditanyakan di pertemuan berikutnya, ya, atau misalkan kita membuka di WA Group, ya. Boleh dibahas di WA Group. Ya, jadi mungkin itu saja. Jadi jangan lupa pelajari lagi di pengantar akuntansi, karena nanti kita akan menjurnal, ya, menjurnal transaksi. Ya, jadi kalau kita tidak paham, ya, jurnalnya, cara menjurnal itu akan kesulitan ke depan. Ya, karena memang prasyarat dari mata kuliah ini adalah lulus telah menyelesaikan atau lulus mata kuliah pengantar akuntansi. Ya, jadi saya kira cukup sampai di sini untuk pertemuan kedua ini. Jadi silahkan dipelajari, kuisnya dikerjakan, tugasnya dikerjakan. Nanti kalau kita tidak mengerti, ada yang tidak dimengerti, boleh kita buka forum diskusi di WA Group atau ditanyakan pada sesi ketiga nanti. Ya, sesi ketiga kan kita hybrid learning, sesi kedua ini video. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Jadi mudah-mudahan apa yang tadi saya jelaskan ya bisa dimengerti oleh mahasiswa sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu memberikan manfaat bukan saja bagi diri kita pribadi, juga bagi masyarakat, ya, kalau yang bekerja bagi perusahaan. Demikian kita akhiri saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.